Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama Mas ini yang masih mencoba menonton One Punch Man Season 3. Gua masih mencoba positive thinking, siapa tahu episode 2-nya bagus. Soalnya gua ngeliat isi kolom komentar di One Punch Man episode 1 ya. Isinya sangat luar biasa sekali. Ternyata kayak begini ya fans One Punch Man ya. Ini wajar kalau cuma slideshow, karena cuma episode Yeping doang, cuma ngomong doang, wajar kalau slideshow. Oke, gua melihat komentar kayak gitu. Oke, mari kita buktikan apakah episode ini ada scene baku pukul atau tidak. Dan apakah scene baku pukul itu masih slideshow atau tidak. Kalau ternyata masih slideshow, apalagi pembelaan yang akan dilakukan oleh manusia-manusia ini. Mari kita lihat. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton One Punch Man Season 3 episode 2. Dan bye-bye guys. Baru juga mulai udah slideshow begini, males. Orang demonstran aja slideshow loh. Apa sih? Kenapa tidak digerak-gerakin gini lah? Baru liatin mereka jalan. Kenapa kah harus slideshow begini? Buset, openingnya kelar tadi. Openingnya kelar 1.40. Baru semenjak saat itu slideshow terus sampai 2.22. Berapa menit tuh? 40 detik. Bahkan jendela aja slideshow. Wah, anjir. Ini yang dimaksud tuh, anjay, beliau sliding. Anjay. Woi. Tiba-tiba sudah di depan anak kecil lagi. Luar biasa. Ternyata Garo bisa teleport, guys. Gue cuma mau bilang ya, sejelek-jeleknya The Beninging After the End ya, tidak ada scene beginian di The Beninging. Oh, ini footage dari season 2. Bahkan tidak digambar ulang loh. Diambil aja dari season 2 ini. Buset, ini mereka ngobrol selama apa ini? 5 menit tuh si Monster 2 muncul ngomong tidak berkelahi sama Garo. Ini kalau berkelahi cuma 10 detik, awas. Jangan benar-benar habis. Gue inget nih, pas gue baca novelnya gue ketawa pas gue baca manganya gue ketawa bagian ini. Ternyata si gorila jualan. Malam bang, gimana One Slide Man? Apakah akan lanjut? Gue tuh pengen lihat scene actionnya. Ternyata disimpan buat episode 3. Aduh, kerasa banget tadi tuh dialognya si dua monster sama Garo, sama Phoenix, sama si tangan banyak itu sengaja dibikin panjang tuh, dipanjang-panjangin biar scene actionnya bisa disimpan buat episode 3. Ngeselin banget, cok. Gue pengen lihat baku pukulnya loh. Tapi setidaknya sekilas dari yang gue lihat ya, dari cara bertarungnya Garo tadi, cara dia ngebanting si orang yang bawa pedang tuh, setidaknya nggak slideshow loh. Yang gue takutkan kan slideshow ya. Cuma gue masih punya ketakutan lain. Jangan sampai scene battle-nya itu mungkin tidak slideshow, tapi cuma ngeliatin zoom in tangan, zoom in kaki, zoom in mata, sama laser-laser. Gue takutnya gitu. Soalnya tadi sempat kerasa waktu si yang pahlawan si yang bawa pedang tuh mau nusuk si anak kecil kan, kita diliatin tuh zoom in matanya si anak kecil. Terus kita diliatin tangannya Garo yang begini-begini nih. Baru kita diliatin laser-laser dari jurusnya Garo yang biru-biru. Nah, gue takutnya battle-nya malah dibikin kayak gitu. Ternyata belum kelihatan. Gimana komedinya, lumayan lah. Gue nggak sampai ketawa sih, tapi ya udahlah. Gue justru merasa lebih lucu ngelihat Garo sliding. Sama scene slideshow-nya masih ada dan masih banyak. Setelah opening slideshow tadi si alien, gue nggak hafal nama, gue udah nggak ingat nama-namanya lah. Si alien yang mata satu tuh pas ngobrol sama Phoenix banyak slideshow-nya. Sayang banget loh, lu lihat coba sekarang Boku no Hero Academia episode terakhir, gue liat cuplikannya gila tuh, bagus banget. Maksud gue ya, masa lu bersyukur dengan kualitas sejelek ini loh, di saat ada anime yang serupa tapi bisa luar biasa lebih bagus si Boku no Hero Academia. Aduh, padahal temanya sama, nasibnya beda. Gue bakal nonton sampai episode 3 aja kayaknya nih. Gue cuma pengen lihat scene actionnya lah. Berarti minggu depan gue reaction terakhir buat One Punch Man lah. Nanti setelah itu nonton kalau udah tamat lagi. Genosha gimana nggak nonton? Siapkan mata buat episode 3. Gue biasanya gini, anime kalau 12 episode itu biasanya bakal all in di episode 3 sama terakhir. Makanya make sense kalau scene actionnya disimpan di episode 3.
biar nanti di episode 3 mereka all in buat ngeliatin scene actionnya. Nah, episode 3 nanti minggu depan itu bisa jadi tolak ukur lah apakah season ini bakalan bisa terselamatkan atau tidak. Soalnya tadi sekilas di episode 2 kita diliatin sedikit cara baku hantamnya kan, dan syukurnya tidak semuanya dibikin slideshow. Tidak seperti episode 1 yang literally slideshow di mana-mana gitu. Cuma kerasa banget draggingnya episode 2 ini. Kita diliatin Garo jalan ke sini, jalan ke situ, mikir. Aduh, ngobrol sana, sini, ngomong itu. Kerasa banget draggingnya buat disimpan di episode 3 itu, scene actionnya. Apakah bakal jadi anggota anime Late Game? Kita lihat di episode 3. Kalau episode 3 ternyata scene actionnya bagus, ada harapan nanti pas battle-nya Orochi, Saitama lawan Orochi kan kalau nggak salah. Saitama lawan Orochi atau aduh gue lupa nama-namanya. Yang di bawah tanah kan nanti Orochi sama si peringkat 2 atau peringkat 2 di atas tanah ya, gue lupa ya, udah lama gak baca. Tatsumaki kan nanti yang di bawah tanah atau di atas tanah. Itulah pokoknya gue lupa lah, udah lama gue nggak baca. Flashy Flash, kalau Flashy Flash gue ingat di atas ya, berarti yang di bawah tanah tuh Flashy Flash sama Saitama, yang di atas tanah nanti kan Tatsumaki. Iya. Nah, itu kan bakal perang besar kan, di atas perang besar, di bawah ketemu Orochi. Kalau misalnya season 3 sampai sana, kita lihat aja lah bagaimana cara JC Staff memasak scene perang besar itu. Apakah bakal slideshow semua atau tidak? Atau ternyata tiba-tiba ada CGI. Gini ya, buat lu penonton-penonton baru ya, yang cuma nonton gua gara-gara konten reaction ini dan merasa gua haters One Punch Man. Konten anime pertama yang gua buat di YouTube itu review One Punch Man season 1. Saking bagusnya One Punch Man pada masa itu. Gua bikin tahun 2017 atau 18 gitu, atau 2016, gua lupa lah, pokoknya tonton gitu. Saking sukanya gua sama One Punch Man loh. Season 1 pada masa itu, bagi gue tuh One Punch Man season 1 tuh bagus banget. Makanya gue kecewa banget lihat season 3 yang bukannya berbenah tambah bagus malah tambah jelek. Gue ngelihat isi kolom komentar episode 1 kayak seakan-akan gue mencoba menggiring opini kalau One Punch Man jelek. Bro, lu lihat aja ratingnya 6. Tanpa perlu gue giring opini, emang udah jelek bro. Banyak manusia di dunia ini yang sadar kalau itu jelek. Mari kita coba cek ratingnya, apakah tambah bagus atau tidak. Kalau masih tetap 6, bukan cuma gua doang yang punya otak dan punya mata untuk melihat kalau season 3 ini tidak bagus. Nah, berapa ratingnya guys? Kalau nggak salah pas gua record episode 1 masih 7 kan? Itu pun masih awal-awal rilis. Dan kita lihat sekarang berapa? Wow, 6,62. Sedih. Ini yang gue bilang di, entahlah masuk konten atau tidak, tapi intinya gue bilang di pas nonton episode 1 kemarin, ada kemungkinan bisa 6 ratingnya, dan ternyata kebukti. Sejelek itu soalnya. Lu lihat aja season 2 yang kita semua bilang jelek 7, season 3 bisa lebih jelek lagi. Itu pun setelah episode 2 rilis loh. Padahal episode 2 secara overall masih lebih mending daripada episode 1 yang 80-90% slideshow. Gini aja bro, gue tuh baru kelar nonton semua isekai musim kemarin. One Punch Man season 3 secara visual dan animasi masih kalah sama anime yang namanya Busamen Gachi Fighter. Lu nggak tahu Busamen Gachi Fighter apa nih? Gue kasih lihat nih. Masih kalah sama ini anime yang rating 6,3 secara visual, masih kalah. Padahal rating lebih jelek. Artinya apa? Kalau namanya bukan One Punch Man, tidak akan 6,6 tadi itu bisa 5. Gara-gara nama One Punch Man tuh. Masih syukur orang tidak kasih terlalu rendah. Funimation season 2 ternyata juga masih lebih bagus. Lu lihat ratingnya berapa Funimation season 2? 6,51. Coba kita ganti One Punch Man ini dengan judul anime isekai apa lagi tuh? 5 gue yakin. Sedih sekali. Gue sangat menyayangkan lah. Untuk saat ini gue masih bisa berpositif thinking. Mungkin episode 3 lebih bagus. Tapi kalau setelah episode 3 masih kayak begitu ya, udah nggak bisa gue positif thinking bro. Entahlah bagaimana cara kalian ngebelain anime ya. Cuma gue sedihnya tadi lihat scene Garo sliding sih, seluncuran apalah itu seingat gue bahkan TBT nggak sampai segitunya loh. Bahkan scene begitu aja nggak niat dianimasikan. Gue masih optimis. Episode 1 gue sangat pesimis ngelihatnya, tapi setelah episode 2 lumayan lah. Ada harapan episode 3 bisa lebih baik karena ternyata battle-nya nggak pure slideshow kayak Sumatsu no Valkyrie. Itu aja mungkin yang bisa gue bahas untuk episode 2 ini. Untuk segi komedi, gue lebih ketawa ngelihat Garo seluncuran daripada komedi yang lain. Sama gue lumayan terhibur karena gue mengingat kembali soal itu rumah evolusi yang jadi pedagang. Soalnya bagian itu pas gue baca manga lucu tuh. Ya gimana lah pendapat kalian lah soal One Punch Man episode 2 ini. Apakah kalian puas? Apakah kalian merasa ini anime sudah lebih baik daripada episode satunya? Atau ternyata kalian makin pesimis dan episode 3 nanti bisa lebih busuk? Kita ketemu lagi minggu depan untuk reaction terakhir One Punch Man episode 3. Dan bye-bye guys.